Assalamualaikum, perkenalkan saya Darel Zanararia dengan NIM G002304 dari kelompok B6. Pada kali ini saya akan menjawab soal dari laprak anatomi. Lanjut ke soal yang pertama, yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi serta kelenjar-kelenjarnya. Nah, di sini yang pertama mekanisme ereksi. Yang pertama yaitu stimulus reseptor atau penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis. Yang kedua ada reseptor efren, nervus dorsalis penis. Yang ketiga ada Nils CLMS parasimpatis S2 sampai S4. Yang keempat ada efren nervi erigentes. Yang kelima ada afektor berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum yang dilatasi oleh arteri helicinae. Yang keenam ada cavernae yang terisi darah. Yang ketujuh ada tunica albuginiana yang teregang. Kedelapan ada vena yang menembus tunika yang terjepit. Lalu yang kesembilan ada panjang dan diameter penisnya bertambah. Kemudian ada mekanisme ejakulasi. Di sini reseptor kulit atau glans penis, ductus deferens yang penis. Lalu ada reseptor afren nervus pudendus centrum. Lalu yang ketiga ada Nil CLMS yang berada di simpatis L1 sampai L3 efektor. Lalu keempat ada emisi, yaitu kontraksi ductus deferens, sphincter vesica urinaria, kelenjar vesikalis, dan kelenjar bulbouretra. Lalu ada yang kelima ada ejakulasi, yaitu kontraksi antara arteri helicinae, musculus ischiocavernosum, dan musculus bulbospongiosum. Selanjutnya yaitu ada kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi, yaitu ada vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini menghasilkan sebuah sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Seperti gambar di samping ini, sekretnya ini nantinya akan mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk sebagai motilitas dari sperma. Dan dia ini mengkoagulasi semen setelah terjadinya ejakulasi. Seperti contohnya gambar di sini. Selanjutnya ada kelenjar-kelenjar yang selanjutnya yaitu ada glandula bulbouretralis. Nah, gambarnya ini seperti gambar di samping, yaitu dia ini bulbouretralis ini menghasilkan mukus dari atas sebagai pelumas yang akan bergabung dengan sekret lain dan dikeluarkan melalui uretra saat ejakulasi. Nah, gambarnya ini nantinya bulbouretralisnya ini bakalan turun dan menghasilkan mukus sebagai pelumas yang nantinya akan bergabung dengan sekret lain. Selanjutnya ada glandula prostat yang dimana bisa untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase, asam yang ditambahkan saat terjadinya ejakulasi. Nah, sekret prostata ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Nah, seperti gambarnya ini yang dibilang tadi, dia itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat, warna ini, dan fosfatase, asam yang ditambahkan pada saat ejakulasi. Ini gambarnya yang di tengah-tengah ini. Jadi dia bakal menghasilkan cairan tipis. Warnanya ya seperti susu gitu, putih. Lalu nomor 2 yaitu mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Nah, ya di sini proses fertilisasi tadi. Yang pertama ada ovum. Saat
ovum ini pada saat ovulasi dia keluar bersama corona radiata dan zona pellucida masuk melalui tuba uteri lewat fimbria. Nah, nantinya lalu ada sperma juga. Lalu ada sperma. Nah, sperma juga akan mengalami proses kapasitas spermatozoa. Nah, kapasitas ini biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 10 jam. Lalu nantinya ovum dan sperma ini akan tiba di ampula tuba uteri. Tetapi kalau sperma dia harus menembus zona pellucida terlebih dahulu, yang dimana zona itu melapisi ovum. Lalu pada saat sudah menembus, sperma ini akan mencapai zona pellucida. Lalu sperma berikatan dengan protein reseptor di zona pellucida. Nah, nanti pada saat sudah menembus dan sampai di zona pellucida, spermanya ini akan berikat dengan protein reseptor di zona pellucidanya. Lalu sperma akan mengeluarkan enzim hyaluronidase dan proteolitik yang dapat membuka jalur sperma menuju ovum. Nah, di tahap terakhir yaitu ada fertilisasi. Nah, di fertilisasi ini sperma dan ovumnya ini bersatu membentuk suatu genom baru yang mengandung kromosom dan gen dengan jumlah yang berasal dari ibu dan ayah. Nah, nantinya ya seperti di gambar ini, spermanya nanti akan membentuk sperma dan ovumnya nanti bersatu membentuk suatu ovum. Nah, seperti ini prosesnya itu dari awal indung telur, nantinya ovulasi ini akan melepaskan oosit sekunder, lalu kemudian terjadinya pembuahan. Di hari pertama selnya ini tunggal atau zigot, di hari kedua menjadi 2 sel, di hari ketiga menjadi 4 sel, di hari keempat menjadi 16 sel, dan di hari kelima nantinya akan menjadi proses perubahan di awal, yaitu blastokista awal. Di hari ke-6 sampai hari ke-7 nantinya blastokista ini akan menjadi tahap akhir. Lalu di tahap akhir ini ada satu tahap lagi, yaitu hari ke-8 sampai ke hari ke-9. Nantinya embrionya ini memulai implantasi ke endometrium dan rahim. Lalu kalau transportasi zigot dan nidasi ini ya mungkin sama kayak yang tadi, itu dibutuhkan 3-5 hari untuk mentransportasi ovum yang dibuahi ke kafum uteri. Nah, ini nih dipengaruhi oleh epitel yang bersifat tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini nantinya dilapisi oleh permukaan yang tidak rata dan berlubang-lubang, sehingga menghalangi perjalanan ovum walaupun adanya arus cairan. Nah, istimus tuba Fallopi tetap berkontraksi secara plastik selama 3 hari setelah ovulasi, sehingga diperlukan progesteron yang disekresi corpus luteum yang menghasilkan relaksasi tuba. Nah, nantinya transport yang tertunda ini memungkinkan bisa terjadinya pembelahan sel. Ovum yang sudah membelah ini disebut blastokista, yang tadi seperti gambar di atas, yang dimana dia akan mendapat nutrisi dari sekret yang dihasilkan oleh tuba Fallopi. Nah, blastokista ini mencapai uterus dan kemudian menetap di kafum uteri selama 1-3 hari. Nah, seperti gambar yang ini ya, dia menetap selama 1-3 hari sebelum berimplantasi ke endometrium. Nah, ini di tahap terakhir sebelum berimplantasi ke endometrium. Nah, pada saat ini blastokista ini mendapat makanan dari susu uterus. Lalu implantasi atau nidasi ini merupakan hasil kerja sel-sel trofoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini menyekresi enzim proteolitik untuk mencerna dan mencairkan dinding endometrium. Nah, setelah implantasi nanti, sel-sel trofoblast dan sel-sel lain yang berdekatan berproliferasi dengan cepat membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Nah, di akhir ini sel stroma endometrium ini nantinya akan berubah menjadi sel desi 2 yang dikarenakan oleh progesteron.
dan mensekresi lebih banyak glikogen, protein, lipid, dan mineral yang penting untuk membawa makanan embrio pada awal kehidupan. Nah, baik. Mungkin itu saja. Lanjut ke nomor 3. Alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan mekanisme proses berkemihnya. Nah, ini mekanismenya seperti miksi adalah proses penggosongan kandung kemih setelah terisi urin. Nah, miksi ini melibatkan 2 tahap utama. Yang pertama yaitu kandung kemih ini terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Nah, tahap kedua adanya refleks saraf yang disebut refleks miksi yang akan menggosongkan kandung kemih, atau jika gagal setidaknya dia akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Refleks miksi ini adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos pada kandung kemih ini atau otot detrusor saat berkontraksi dia meningkatkan tekanan di dalam vena vesica urinaria sebanyak 40-60 mmHg. Nah, kontraksi otot detrusor ini merupakan tahap utama proses penggosongan kandung kemih melalui potensial aksi yang dapat menyebar ke seluruh otot detrusor. Nah, dari satu sel otot ke sel berikutnya ini, yaitu dia bisa menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, ureter yang dipersarafi oleh serat saraf nyeri ini, bila ureternya terbendung, contohnya ya seperti batu ureter, di ini terjadi refleks kontriksinya kuat dan nyeri, dia akan mengalami nyeri hebat. Nah, impuls nyerinya ini menyebabkan refleks simpatis balik lagi ke ginjal, yaitu untuk mengkontriksi anterior ginjal sehingga menurunkan kekeluaran urin dari ginjal. Nah, yang disebut refleks ureterorenal. Nah, gunanya ini untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan mengarah ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, ini dia. Nah, pengaturan refleks dan volunter pada saat proses berkemih. Nah, ini ada yang refleks dan ada yang volunter. Nah, di refleks ini nantinya kandung kemih berisi, lalu reseptornya ditegang, kemudian menjadi saraf parasimpatis. Nah, kandung kemihnya ini bakal berkontraksi seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu nantinya sphincter uretra internanya secara mekanik terbuka bila kandung kemihnya berkontraksi. Nah, gambarnya ini nanti dia akan berkemih. Lalu sphincter uretra eksternanya terbuka bila motor neuronnya dihambat. Nah, kalau volunter yaitu dari korteks cerebri, yang dimana nanti motor neuronnya menuju sphincter uretra eksterna. Nah, nanti sphincter uretra eksternanya ini tetap tertutup bila motor neuronnya dirangsang, tapi dia nantinya tidak akan berkemih. Gambarnya seperti yang ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi untuk gambarnya. Baik, mungkin sudah. Terima kasih, saya sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.